Selamat datang di Berita Kilat dari Radio Tempur. Kemenangan Leon Edwards dalam UFC 278 kemarin membuka chapter baru bagi UFC welterweight. Dominasi Usman selama ini membuat divisi welterweight seolah stagnan. Tidak hanya itu, banyak nama-nama baru di welterweight yang dipandang mungkin akan menumbangkan Usman justru tumbang terlebih dahulu sebelum menembus 5 besar. Usman sampai harus menyalip ulang divisi ini dengan melakukan rematch di 2 title defense terakhirnya. Namun siapa sangka, orang yang selama ini diabaikan justru menjadi kunci dari teka-teki mengalahkan Usman selama ini. George St. Pierre pernah mengatakan, lebih sulit menjadi juara bertahan ketimbang mengalahkan seorang juara. Karena ketika kita menjadi juara, apalagi dengan waktu yang cukup lama, banyak fighter yang akan mempelajari kita, mencari di mana letak kelebihan kita dan letak kelemahan kita, kemudian membentuk suatu formula untuk mengalahkan kita. Setelah ini banyak match up diumumkan di kelas welterweight, dan dalam video ini mari kita bahas match up tersebut. Jika kita menengok kembali berita kilat mengenai match up UFC 280, Shavkat Rakhmonov adalah satu-satunya fighter welterweight di antara 3 welterweight tak terkalahkan yang belum mendapatkan lawan top contender. Tumbangnya Usman dalam UFC 278 kemarin menjadi udara segar bagi para striker di divisi ini. Terkhusus maestro karate kita, Stephen Wonderboy Thompson. Stephen Thompson adalah satu-satunya top contender welterweight yang belum berkesempatan melawan Usman di masa kejayaannya. Ketika kesempatan itu muncul, langkahnya dihentikan oleh Belal Muhammad dan Gilbert Burns setelah dipaksa bergulat selama 3 ronde penuh. Setelah Leon menjadi juara divisi ini, Stephen melihat kesempatan dirinya menjadi seorang juara. Dilansir dari MMA Hour, Stephen Thompson sedang dicoba diadukan dengan Shavkat Rakhmonov. Dan Shavkat berkata, "Tidak ada urusan pribadi, saya hanya suka dengan rankingnya." Di mana sebelumnya, Shavkat sempat mencuitkan doanya usai duel Leon melawan Usman. Katanya, duel kejuaraan yang luar biasa dari kedua fighter. Selamat Leon. Tahun depan saya akan bertanding memperebutkan sabuk. Insya Allah, generasi berikutnya segera datang. Namun nampaknya, Wonderboy menolak match up ini. Dilansir dari bjpen.com, Wonderboy berkata, UFC sedang mencoba saya melawan Shavkat. Dia baru saja menang dari Magny. Dan saya membalas, dengar UFC, berikan saya seorang lawan yang mau beradu striking dengan saya. Saya tidak menolak ketika kalian menawarkan saya 2 pegulat terbaik di divisi ini. Tapi saya membalas, berikan saya seorang striker. Saya menyasar Li Jingliang, tapi dia sudah ada pertandingan. Kemudian Kevin Holland, tapi saya ingin bertanding di Madison Square Garden, sedangkan dia ingin bertanding sesegera mungkin. Menurut saya tidak masuk akal jika saya diadukan dengan pegulat lagi. Biarkan saya melatih dulu kemampuan saya lebih lagi, terkhusus gulat. Mereka memaksa saya, tapi ini tidak masuk akal. Fans juga tidak mau menontonnya. Mereka semua bilang, berikan Stephen seorang striker, seseorang yang mau beradu striking dengannya. Saya tidak tertarik dengan pertandingan ini saat ini. Gimana menurut brother sekalian? Apakah match up ini sudah cocok? Kalau belum, siapa nih yang pantas untuk melawan maestro karate kita yang sekarang sudah berusia 39 tahun ini? Seperti yang diketahui, Jorge Masvidal sedang dipersiapkan untuk melawan Gilbert Burns. Namun usai kemenangan Leon ini, Jorge memberikan hint untuk melawan Leon melalui story Instagramnya. Tidak hanya itu, manajer Jorge, Malki Kawa, juga berkata, waktunya 3 pieces and a soda. Ya, kami mengharapkan Leon Edwards. Untuk kalian yang menyerang saya, ini dia kata-kata Leon. Jadi kalau dia menginginkan pertandingan, tentu kami terima. Dan kata-kata Leon itu adalah kutipan Leon dari interviewnya sebelum pertandingan. Katanya, jika saya memenangkan pertandingan,
saya akan memberikan Jorge kesempatan. Pertandingan ini akan menjadi pertandingan yang fantastis di Inggris. Kembali di arena O2, di mana kejadian itu dulu terjadi. Itulah yang ingin saya lakukan, memberikan tawaran ini padanya. Mimpi saya adalah membawa dia kembali ke London dan menjadi main event di London. Saya belum pernah mendapat kesempatan menjadi main event di London. Dulu saya pernah ditawari ketika ingin melawan Tyron Woodley, tapi dibatalkan karena COVID. Jadi saya ingin kembali ke kampung halaman dan melakukannya. Fans memang langsung merespon negatif pertanyaan manajer Jorge ini. Kemudian Jorge mencuit, "Gaya bertanding yang menentukan hasil pertandingan. Saya akan menjadi juara UFC welterweight sebentar lagi." Setelah Jorge menghabisi Darren Till, kemudian meng-KO-kan Ben Askren, lalu mengisi posisi Gilbert Burns untuk melawan Kamaru Usman hanya dengan waktu persiapan 6 hari, gue ngefans banget dengan Jorge. Tapi makin kesini, rasanya Jorge menjadi pengemis title shot. UFC 261 yang menjadi rematch Usman versus Masvidal pun terasa sangat tidak layak. Usai kalah dalam pertemuan pertama mereka, Masvidal tidak melakukan apapun untuk bisa kembali bertanding memperebutkan sabuk. Satu-satunya modal Masvidal saat itu adalah alasan persiapan yang kurang dan tidak kalah finish. Ironisnya, dalam UFC 261 tersebut, Usman justru memberikan knockout pertama pada Masvidal di sepanjang karirnya di UFC. Setelah itu di akhir tahun Masvidal ditawari untuk mengisi UFC 269 melawan Leon Edwards. Tapi Masvidal malah meremehkan Leon dan menarik diri dari event ini. Hanya karena ingin menjadi main event dalam UFC 271 melawan mantan sahabatnya Colby Covington. Di mana dalam pertandingan itu Masvidal malah kalah telak usai didominasi selama 5 ronde penuh. Kini Masvidal berada dalam 3 kekalahan beruntun. Untuk membenarkan dirinya, Masvidal mencuit mengenai kejadian Michael Bisping dulu. Katanya, "Saya ingat masa di mana Inggris memiliki juara yang menginginkan pertandingan khusus. Dan dia memberitahu UFC apa yang dia inginkan. Dan UFC mengabulkannya. Kalian anak baru tidak akan mengerti maksud saya. Tapi mereka fans sejati pasti mengerti." Maksud Masvidal di sini adalah kejadian Michael Bisping yang mempertahankan sabuk yang baru ia peroleh melawan Dan Henderson yang saat itu jauh berada di ranking 11. Hal ini Bisping lakukan hanya karena ingin membalas kekalahan knockoutnya di masa lalu. Meski demikian, gua rasa argumen Jorge ini tidak valid karena welterweight saat ini terlalu kompetitif untuk mengurusi masalah pribadi. Banyak kontender muda lapar menyasar posisi juara. Dan bahkan urusan Leon versus Usman pun masih belum usai. Trilogi mereka sudah dipersiapkan di Wembley. Jorge yang mendadak tertarik dengan Leon ini pun menandakan bahwa duelnya dengan Gilbert Burns terkubur. Di sisi lain, UFC baru saja mengumumkan bahwa fighter welterweight favorit gua Colby Covington menyatakan siap untuk bertanding. Dan UFC pun sedang mempersiapkan lawan untuknya. Kalau duel Burns versus Covington bisa terjadi, maka divisi welterweight ini bisa kembali menjadi primadona karena kompetitifnya. Demikian berita kilat hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.